Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tergolong dalam umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk anak-anakku semuanya, ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya materi PPKN. Tentunya bersama Pak Reski ya yang akan menemani kalian untuk belajar. Ya, baik, untuk pekan yang lalu ya kalian sudah belajar terkait dengan kewajiban ya. Apa itu kewajiban, kemudian kewajiban-kewajiban apa saja yang mesti kalian laksanakan sebagai seorang anak ataupun seorang siswa ya. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya. Apakah itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Baik, untuk kali ini Bapak akan melanjutkan materi terkait dengan hak dan tanggung jawab. Ya, untuk materi ini merupakan materi lanjutan dari pekan yang lalu. Ya, kita akan ke pengertian apa itu hak. Ya, yang pertama, Persi sebagai pengantar dulu ya. Jadi manusia ya hidup di dunia ini merupakan makhluk sosial. Ya, di mana makhluk sosial ini ya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Jadi dalam kita berkegiatan, dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa hidup sendiri, namun membutuhkan satu sama lain, ya. Kemudian di samping itu manusia juga disebut sebagai makhluk individu, di mana individu satu dengan individu lainnya itu merupakan sosok yang berbeda ya, terutama dari hal fisik ya, yang bisa kita lihat satu sama lain itu berbeda, walaupun ada misal anak kembar sekalipun ya identik, tapi pasti ada aja perbedaannya di segi fisiknya ya. Dan hal ini ya merupakan suatu pengertian dari manusia sebagai makhluk monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial ya. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan hak ya, tadi pengertian hak, dan ini ada kaitannya dengan hak dasar ya, atau Parsi akan sampaikan terkait dengan hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM ya. HAM di sini bukan HAM daging, bukan ya, tapi merupakan panjangan dari hak asasi manusia ya. Di sini pengertiannya ya sudah cukup jelas Paris tampilkan, yaitu hak-hak dasar ya yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir ya. Jadi manusia itu ya dari sejak lahir ya sudah mempunyai hak ya. Ketika kita baru lahir ya, dilahirkan oleh seorang ibu, kita punya hak dasar ya, hak untuk hidup ya. Nah, di sini kewajiban seorang ibu ketika melahirkan yaitu merawat, atau orang tua merawat anak-anaknya seperti itu, dan kita punya hak itu ya. Oke, dari jadi hak atau hak asasi manusia di sini ya diperoleh individu itu ya sejak manusia atau sejak kita dilahirkan ya, seperti itu. Oke, kita ke pengertian hak dulu ya. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan serangkaian kegiatan, di mana hak ini dapat dimiliki setelah kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya. Jadi kita melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak ya. Itu yang biasanya kita laksanakan, seperti itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara balance atau secara seimbang ya. Kita tidak bisa menuntut hak kita kalau kewajiban kita tidak terpenuhi. Jadi kewajiban kita laksanakan, hak juga
insya Allah akan kita dapatkan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa aja sih hak-hak kita ya di lingkungan rumah? Yang pertama ya, hak mendapatkan kasih sayang ya dari kedua orang tua kita ya. Tentu kasih sayang merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah keluarga ya. Di dalam keluarga itu ada rasa saling menyayangi ya, antar satu sama lain agar tercipta keluarga yang harmonis seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan makanan minum ya. Kalian pasti di rumah ya bersama dengan keluarga ya kan, pasti mendapatkan hak itu ya. Kemudian yang ketiga adalah hak mendapatkan bimbingan belajar ya. Jadi ketika kalian di rumah, misal kalian ada PR ataupun tugas ya, kalian punya hak untuk bertanya kepada orang tua kalian ya, untuk menanyakan misal dari yang kalian belum paham ya. Nah, kalian punya hak itu ya. Kemudian yang keempat adalah hak mendapatkan perlindungan dan keamanan ya, di mana di dalam keluarga di sini ya, di dalam rumah itu kalian memperoleh perlindungan dari kedua orang tua kalian dan juga keamanan yang terjaga seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu mendapatkan kehidupan yang layak ya dari orang tua. Insya Allah orang tua kalian udah semaksimal mungkin ya, agar kalian selalu dalam kehidupan yang baik seperti itu. Oke, selanjutnya hak yang berada di sekolah ya. Ini hak-hak siswa atau kalian berada di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran dari guru ya, seperti itu. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah ya yang ada ya kan. Terus mendapatkan bimbingan dari guru ya, itu udah pasti ketika kita sedang belajar ya. Terus yang keenam adalah mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kalian punya hak di situ untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau serangkaian kegiatan sekolah yang sudah dijadwalkan. Oke, sampai di sini ya. Sudah paham ya? Baik, kita akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah hak-hak yang berada di lingkungan masyarakat ya. Jadi seperti yang Pak Reski sampaikan tadi di awal, bahwa kita itu sebagai makhluk monodualis. Di sisi lain sebagai makhluk individu, di sisi lain juga sebagai makhluk sosial. Nah, ini kaitannya dengan makhluk sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Kita satu sama lain saling membutuhkan. Makanya kita harus selalu bersikap baik ya terhadap semua orang ya, terutama kepada tetangga-tetangga kita ya yang terdekat. Karena kalau ada apa-apa biasanya tetangga terlebih dahulu yang akan membantu kita ya. Makanya kita dengan tetangga kanan kiri, depan belakang ya harus selalu baik ya hubungannya, berkomunikasi seperti itu, bersilaturahmi ya. Oke, yang pertama di dalam masyarakat ya, kita punya hak untuk dihormati ya sebagai manusia seutuhnya. Kemudian kita punya hak di sini untuk hidup tenang dan juga damai. Kemudian kita bebas memilih ya, memeluk dan menjalankan agama yang kita yakini ya, karena kita seorang muslim. Jadi kita menjalankan ya ibadah kita ya sesuai dengan ajaran Islam seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan pelayanan yang sama ya di sini, baik itu hubungan kita dengan ketua RT, ketua RW ya, kita punya hak untuk mendapatkan layanan yang sama tanpa perbedaan atau diskriminasi. Kemudian yang kelima adalah menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Biasanya di di lingkungan kita masyarakat ya. Misal kalian kan nantinya akan beranjak menjadi remaja ya. Kemudian kalian bisa ada tuh organisasi pemuda ya atau Karang Taruna, bisa diaktifkan kayak gitu ya. Kalau yang sudah aktif kalian bisa ikut bergabung seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memperoleh perlindungan dan keamanan ya di dalam lingkungan masyarakat. Oke, itu untuk hak yang ada di lingkungan masyarakat. Kita lanjutkan ke pengertian tanggung jawab. Nah, pekan lalu kita belajar tentang kewajiban, terus hari ini kita belajar terkait dengan hak ya dan juga tanggung jawab.
seperti itu. Baik, tanggung jawab di sini merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Ya, melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan suatu tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab ini merupakan serangkaian kegiatan ya, dari ketika kita sudah melakukan kewajiban, kita juga sudah melaksanakan suatu tanggung jawab. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan macam-macam tanggung jawab. Oke, yang pertama yaitu tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita sebagai seorang Muslim sudah wajib ya hukumnya untuk kita selalu melaksanakan ibadah tepat waktu ya. Kalau di masa sekarang ya, masa pandemi, biasanya mungkin yang kalian anak putra yang biasa di masjid ya, karena mungkin masih pandemi, jadi kalian bisa sholat di rumah, tetapi dengan catatan tepat waktu ya, seperti itu. Kemudian dalam hal-hal ibadah yang lainnya juga ya, kita harus bisa melaksanakan tanggung jawab kita ya terhadap Sang Pencipta, kayak gitu. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga keluarga ya. Nah, kita sebagai seorang pelajar ya, kalian di sini sebagai seorang siswa ya punya tanggung jawab ya untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya, dan ini merupakan suatu proses ya, yaitu kalian di sini sedang proses belajar ya, dalam hal akademik semisal ya, di sekolah ya, kalian punya tanggung jawab itu ya. Salah satunya adalah belajar dengan giat ya, mengerjakan tugas ya, dan itu kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, dengan rasa keikhlasan. Insya Allah ilmu yang kalian dapatkan akan jauh lebih bermanfaat dan barokah ya. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga ya, kita senantiasa menjaga nama baik keluarga kita ya. Jadi kita dimanapun kita berada, kita harus bisa bersikap ya, bertutur kata yang baik ya, karena itu akan berpengaruh ya kepada nama baik keluarga kita ya. Untuk selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat, yaitu tadi yang Paris sampaikan di awal ya. Kita hidup itu memang berdampingan dengan masyarakat. Jadi kita dengan sesama kita harus selalu berbuat baik, berbaur ya. Terutama dalam kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Misal ada agenda kerja bakti ya, bersih-bersih lingkungan ya. Kita harus aktif ya di dalamnya, seperti itu, agar terjalin suasana yang harmonis di lingkungan masyarakat, seperti itu. Kemudian tanggung jawab dengan bangsa dan negara ya. Kita sebagai warga negara yang baik ya, karena dulu ya pernah sampaikan pada semester 1 ya, salah satu tujuan dari kita belajar PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang baik dan terdidik, atau smart and good citizen. Nah, salah satunya kita sebagai warga negara punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Karena di negara kita merupakan negara hukum ya, jadi aturan-aturan yang sudah ada ya di negara kita, kita punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan atau mematuhi aturan yang ada. Jadi ketika kita ada pelanggaran ya, atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam suatu negara ya, kita harus siap-siap dengan segala konsekuensinya ya. Kita harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku ya, seperti itu. Baik ya, itu dia materi yang bisa Parsi sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya, kalian bisa memahami materinya dengan baik ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa Parsi sampaikan terkait materi hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Paresi akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.